Pemirsa, setelah melakukan pengejaran secara estafet, 8 remaja 4 diantaranya masih di bawah umur terduga pelaku tawuran maut di Jalan Utan Panjang 3, Kemayoran diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Ironisnya, tidak hanya di bawah pengaruh minuman keras saat melakukan aksi tawuran, 2 tersangka juga terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Inilah 3 dari 8 terduga pelaku aksi tawuran antar kedua kelompok remaja di Jalan Utan Panjang 3, Kemayoran yang berhasil diringkus petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran. Dari 8 terduga pelaku yang telah dijadikan tersangka, 4 diantaranya ternyata masih berusia di bawah umur. Para tersangka berhasil diringkus petugas secara estafet dari rumah ke rumah di kawasan Harapan Mulia, Kemayoran sepanjang Kamis sore kemarin hingga Jumat siang. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setiokus Heriatno mengatakan penyebab utama aksi tawuran antar kelompok remaja asal Harapan Mulia dengan remaja Utan Panjang hanya dipicu persoalan eksistensi, di mana ingin menunjukkan jati diri sebagai kelompok yang kuat. Media sosial Instagram pun menjadi media pencari lawan dan membuat kesepakatan waktu dan lokasi tawuran. Ironisnya, dari hasil tes urin, diketahui ke-8 tersangka dalam kondisi mabuk minuman keras saat melakukan aksi tawuran. 2 diantaranya bahkan terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. 19 Mei pukul 03.30 di lokasi Jalan Utan Panjang 3 atau pertigaan pabrik Roti Aloha, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, telah terjadi tawuran antara 2 kelompok remaja, yaitu dari kelompok remaja Harapan Mulia dengan kelompok remaja Utan Panjang. Pada tawuran ini menyebabkan 1 meninggal dunia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyayangkan perilaku ke-4 remaja di bawah umur yang telah melakukan tindak kejahatan seperti orang dewasa. Namun pada kasus ini KPAI melihat adanya pemanfaatan serta perekrutan anak di bawah umur oleh orang dewasa untuk dijadikan martir dan diikutsertakan dalam aksi tawuran. Kekhawatiran dan kegalauan kita, ya, KPAI tentu saja merasa bahwa kejahatan jalanan, premanisme itu tidak hanya berkutat di pelaku dewasa. Saat ini mereka sudah menyasar anak-anak, bahkan di beberapa kasus anak-anak sudah bisa melakukan kejahatan tanpa keterlibatan orang dewasa. Namun di kasus ini kita lihat jelas bagaimana peran orang dewasa, mungkin saja mereka ikut merekrut anak-anak, dan bahkan tadi saya sudah dengar bagaimana kemudian anak-anak didorong untuk mungkin dijadikan martir, ya, dalam aksi tawuran tersebut. Sebagai bukti pelengkap berkas penyidikan, polisi juga mengamankan puluhan bongkah batu, 9 celurit, 1 busur panah dan 2 batang bambu. Akibat perbuatannya, 6 tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang penyerangan hingga mengakibatkan nyawa seorang melayang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara 2 tersangka lainnya dijerat pasal berlapis 170 KUHP dan pasal 112 tentang narkoba. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.